Nah, pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter, kita masih membahas bagaimana kiat sehat ya menjalani ibadah haji dan juga umroh. Tapi kalau ngomongin umroh itu kan udah ditutup, karena kita udah mau menuju haji sekarang ini ya. Dan haji ini adalah ibadah fisik. Tadi sudah kita bahas dari mulai orang-orang yang memang tidak punya penyakit apapun, dia hanya mengejar supaya energinya cukup ya untuk ibadah fisik ini. Tetap aja pakai yang namanya dokter laser ini. Tapi kita bicara juga mengenai yang penyakit misalkan diabetes. Kita ngomongin yang hipertensi, betul. Kemudian kolesterol. Semua sudah ada testimoni-testimoni. Bahkan yang pusing pun sudah ada. Tadi Rina Gunawan. Termasuk kita juga bicara mengenai komplikasinya diabetes dari mulai ya serangan jantung, gitu ya, stroke, juga kemana-mana ya. Nah sekarang saya mau ngajak pemirsa di rumah, ini adalah orang-orang yang baru selesai umroh nih, yang akan bercerita kepada kita apa sih yang dia dapatkan dengan menggunakan teknologi laser. Ini dia video tayangnya. Saat ini saya berada di Mekah Al-Mukarramah, di mana kondisi tubuh saya itu betul-betul dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tapi saya berkenalan dengan saudara Gibran. Beliau memperkenalkan saya kepada dokter laser. Ternyata setelah dipakai beberapa kali, kondisi saya mulai cukup membaik, nafas saya agak lumayan bisa dipergunakan jalan agak jauh, dan saya menyarankan kepada teman-teman terutama bagi kaum pensiunan untuk mempergunakan dokter laser ini demi kesehatan tubuh kita. Dokter laser telah memberikan kekuatan, berikan satu power, satu naga bagi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, kondisi fisik saya semakin sehat. Nah, itu dia. Nah, itu kan contoh soal tuh pemirsa. Kepengennya sih semua orang yang umroh dan haji itu bisa ngomong yang sama gitu loh. Ibadahnya full, mabrur, nggak kerasa capek gitu kan. Iya, badannya menjadi lebih segar. Walaupun harus bangun, berangkat dari jam 3 pagi untuk sholat subuh, mereka dia udah tahajud dulu biasanya. Tahajud, terus nanti nyambung tuh, balik-balik setelah terus subuh kapan selesai. belanjanya? Iya, ini pemirsa nih, cuma satu-satunya orang ya, yang orang umroh itu dia sempat beli cincin ya dokter. Saya sih sumpah aja. Saya sih menganggap kalau udah ibadah-ibadah juga kan pasti kita juga ada rehat. Rehat itu kan dimanfaatkan di sana untuk mendapatkan barang-barang hasanah. Iya, masih sempet ya. Tapi kita ngomongin lagi mengenai tidur. Ini kalau ngomongin naik haji juga ya dengan sendirinya tidurnya berkurang lah. Udah Aku jujur pemirsa. Istriku terbantu banget dengan teknologi laser sehingga tidurnya nyenyak. Tahu sendiri kan, istriku udah masuk postmenopause, estrogennya turun, melatoninnya tidur. Setelah sekarang tiap malam tidur? Tidurnya bagus. Berarti nggak ngapa-ngapain dong ya? Dijebak nih jangan bertanya. Dokter Boyke ya, kan ceritanya beda ya. Fajar. Oh iya, Fajar, bohong banget ya. Soalnya gini, emang laser itu kerjanya itu emang dia merangsang hormon melatonin dalam tubuh kita, sehingga orang yang susah tidur itu kan jadi terbantu, sangat terbantu dengan itu gitu. Jadi apalagi kalau orang yang kalau tidur kurang kan emang penyakit makin banyak. Betul. Sama selain itu juga ada banyak yang ketergantung dengan obat tertentu untuk tidur gitu. Obat tidur nggak guna ya sebenarnya. Jadi obat tidur itu hanya sebenarnya kalau minum obat tidur hanya sifatnya sementara. Ya, tapi di kepanjangan itu sebenarnya ketergantungan sangat tidak bagus. Jadi sementara boleh, tapi kalau bisa diperbaiki ya pola tidurnya kan bisa yang aku sih yang ininya tuh bahwa ini kan cuman dalam bentuk menyehatkan gitu dan tidak ada yang dimakan, tidak ada apa, tapi tidurnya nyenyak, dirangsang hormonnya secara alami. Ini kan ditambah lagi ada happy light-nya. Kan menyenangkan sekali gitu. Tidurnya juga tidur yang benar, bukan tidur ayam, tidur yang gelombang. Sebetulnya banyak yang nonton kita nih yang mempertanyakan, ternyata kalau mau kurus itu juga nggak boleh kurang tidur. Iya. Ternyata daya tahan tubuh turun karena kurang tidur. Banyak banget. Jadi teman-teman tuh biasanya kalau di Instagram, gitu ya. Oh iya, jangan dianggap remeh kurang tidur. Betul. Bahkan penyakit kronis, kanker, gangguan kayak hipertensi juga bisa. Jadi gimana? Kalau dokter laser ini ibaratnya udah juaranya lah kalau misalnya untuk masalah tidur ya. Itu betul. Karena biasa ini semua orang yang kita tanya yang pertama kali nomor satu tidurnya lebih enak. Soalnya gini, pemirsa, dokter laser ini kan digunakan di tangan kiri nih ya, dan dengan laser dan juga ada titik akupunturnya. Jadi kombinasi antara 3 warna laser, merah, biru, kuning plus titik akupuntur, ini udah kombinasi yang dahsyat banget. Makanya pertama kali yang dirasakan biasanya adalah
tidurnya menjadi lebih berkualitas. Buat kita mungkin yang tidak merasakan kualitas pada tidur bermasalah, itu tidur doang segala macam. Tapi ingat, untuk orang tua kita, apalagi misal buat orang-orang yang udah pasca stroke, biasanya ini sering banget mengalami kesulitan pada tidur. Nggak ada salahnya kita membantu mereka untuk menjaga atau memberikan tidur yang lebih enak dengan menggunakan dokter laser. Kan kadang-kadang kita kalau capek banget, kita pikir kita gampang tidur ya. Padahal belum tentu kan. Belum tentu. Saya kayak gini, kadang-kadang udah capek banget, udah deh. Nggak sempet dong ya dokter laser malam. Udah deh, sampai tempat tidur, nggak bisa tidur loh. Udah mulai kan, dokter laser. Lagi tidur kan. Kadang-kadang kirain udah capek nih, kayaknya mau jalan aja ke lemari ngambil tuh saking udah capek gitu ya. Ternyata tetap mesti nempel dulu baru Ya, jadi kalau bisa saya ringkasin sih bahwa teknologi laser atau dokter laser ini dia memang bekerja pada 3 tahapan kesehatan. Betul, ya. Ini nih seru pada pencegahan. Ini buat semua orang. Kalau ngomongin pencegahan nih ya. Yang mau berangkat haji, yang masih merokok, yang belum bisa ngatur makannya dengan baik, ada turunan diabetes, ya saya tunjuk, ada turunan hipertensi. Nggak usah turunan, emang udah hipertensi. Ya, kemudian juga mereka-mereka yang memang gemuk, kurang berolahraga. Ayo pencegah. Ngasih garisnya gini loh dok, bukan cuma semua orang yang punya resiko, tapi orang yang ngerasa juga sehat aja buat nambah energi, kenapa enggak? Karena kita ngerti ini adalah ibadah-ibadah fisik ya. Itu yang pertama. Orang-orang yang tidak punya penyakit sebetulnya kan. Yang kedua, untuk pengobatan. Jadi mereka-mereka yang memang sudah sakit ya, udah kena stroke, didiagnosa stroke oleh dokter, udah pasang ring, udah sakit kan jantungnya. Atau udah diabetes, udah minum obatnya diabetes, udah minum obat, hipertensi, kolesterolnya tinggi, udah makan obat-obat statin. Iya, pokoknya udah minum obat lah gitu. Ayo, ini juga teknologi laser barengan, bahkan beberapa teknologi laser saja yang dipakai, obat-obatannya juga bisa seperti suami saya seperti suamimu. Dan yang ketiga adalah untuk fase rehabilitasi ya, artinya mereka-mereka yang mengalami komplikasi akibat penyakit-penyakit ini. Satu, gangren di sini, atau komplikasi-komplikasi karena diabetesnya terjadi impotensi. Itu pasien-pasien saya loh. Itu pas udah gangguan di sini kan komplikasi dari masangnya di sini kan, masangnya di sini. Boleh dicoba loh di situ juga. Itu kan aja beberapa ada yang ngomong. Soalnya pemirsa, kalau kita menggunakan dokter laser yang secara rutin, sebenarnya itu ada banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan. Makanya kita bisa merasakan dalam 3 fase tersebut. Karena kalau kita pakai dokter laser, dia dapat membantu mengurangi kadar gula, kolesterol yang berlebih, kemudian bisa membantu untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, aliran darah lebih lancar, tensi yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Kemudian dapat juga loh untuk membantu mengencerkan darah kita dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab serangan jantung dan juga stroke. Apalagi sekarang ditambah bisa tidur kita menjadi lebih berkualitas dan membuat kita pun menjadi lebih tenang. Karena harus ingat, kalau kita gunakan dokter laser nih, ini bisa membantu meningkatkan kualitas darah loh. Dan kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Dan karena ini dalam rangka untuk haji, maka mudah-mudahan fisik saat berangkat haji dan pulangnya pun tetap dalam keadaan sehat. Terjaga dengan baik. Langsung dong dibilangin lagi call centernya di mana, bisa tanya apa saja semua di sana. Jadi pemirsa, kalau bagi Anda yang ingin berangkat haji atau sudah mempersiapkan diri, bagi Anda atau keluarga Anda untuk berangkat menunaikan ibadah haji, tidak ada salahnya kalau Anda membekali mereka dengan menggunakan dokter laser. Karena dokter laser dapat digunakan mulai dari sekarang untuk menjaga kualitas darah kita, supaya nanti ibadah hajinya bisa menjadi lebih optimal. Dan bahkan setelah ibadah haji juga tetap bisa digunakan untuk menjaga kualitas darah kita. Sebagai investasi kesehatan. Sebagai investasi kesehatan. Jadi dari sebelum haji, pas haji, setelah hajinya juga. Dan bisa dipakai bukan cuma orang yang berangkat haji, sekeluarga. Pemirsa, kita berdua nih termasuk keluarga dokter laser ya. Anda belum pernah coba, yuk mari kita coba untuk kesehatan Anda semua ya. Terima kasih banyak untuk perhatian Anda tentunya ya. Dan akhir kata kita mau pamit. Terima kasih banyak dokter Pin, Mas Panji yang sudah berbagi cerita. Ya, mudah-mudahan juga teknologi laser ini juga dapat membantu masyarakat Indonesia dan khususnya mereka-mereka yang akan berangkat. Udah, kelamaan kita pamit. Ya. Yuk, dan kita pamit. Jangan lupa tetap saksikan Kata Dokter setiap minggu jam 19.30 sampai jam 20.30 hanya di JAK TV dari Jakarta untuk Indonesia. Salam.